Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kekesalan PDI Perjuangan agaknya memang tidak bisa ditahan lagi atau disembunyikan lagi. Setelah beberapa saat PDIP mencoba menahan diri, tapi letupan-letupan dari kadernya akhirnya tak terbendung. Karena mungkin sudah saking jengkelnya. Dan memuncak pada saat Bu Megawati menyampaikan hal tersebut dalam pidato di rapat koordinasi partai politik dan relawan kemarin. Dan kali ini setelah pidato Bu Megawati itu meledak dan amat sangat viral tentang kejengkelannya atas perilaku orang yang baru berkuasa tapi kemudian bertindak seperti Orde Baru. Nah, pidato itu kemudian juga direspon oleh salah satu ketua DPC PDI Perjuangan yang saya kira sangat satu-satunya ketua DPC yang sangat terkenal di PDI Perjuangan ini, Pak FX Rudy, ya, ketua DPC Solo. Nah, Pak Rudy tentu saja sebagai orang yang paling tahu ya bagaimana Pak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, itu pada awalnya atas rekomendasi PDI Perjuangan cabang Solo ini, di mana ketua DPC-nya itu ya Pak FX Rudy ini. Jadi boleh dikatakan Pak Jokowi ini ditemukan pertama kali oleh DPC PDI Perjuangan. Jadi wajar apabila kejengkelan, kemarahan, dan kekesalan secara politik terhadap Jokowi dan keluarga itu ya terwakili oleh perasaannya Pak FX Rudy. Jadi menurut Pak FX Rudy, yang pertama kenapa Jokowi berpisah jalan itu ya setelah Pak Jokowi meminta 3 periode dan meminta perpanjangan jabatan, itu ditolak Ibu Megawati. Karena kata Pak Rudy, ya Bu Megawati itu taat konstitusi gitu. Jadi tidak mungkin memberikan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi cerita ini mengkonfirmasi apa yang diceritakan oleh Pak Adian Napitupulu yang sekarang sedang sakit, semoga semakin sembuh Bang Adian. Jadi ucapan atau statement dari Pak FX Rudy ini menegaskan kembali bahwa desain agar Pak Jokowi ya panjang kekuasaannya, ya, walaupun sekarang berusaha diperpanjang dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk keterwakilan anak sulungnya Gibran di pasangan Prabowo, gitu. Jadi benarlah dugaan banyak orang bahwa walaupun pada saat itu Pak Jokowi tidak pernah dan berusaha menghindar dari pertanyaan-pertanyaan apakah 3 periode dan perpanjangan, tapi para patihnya yaitu para menterinya itu terus menggaungkan itu, berhenti hanya ketika salah satunya itu Bu Megawati tegas menolak. Karena salah satu benteng pertahanan 2 periode kepresidenan itu waktu itu ya salah satunya adalah PDI Perjuangan. Apabila PDI Perjuangan dan Bu Megawati merestui ya 3 periode atau perpanjangan, maka sepertinya itu akan terjadi. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian Pak FX Rudy ya menyampaikan lagi bahwa hal yang lainnya adalah soal relasi hubungan antara Ibu Iriana atau keluarga Jokowi dengan PDI Perjuangan. Ya, Pak FX Rudy mengatakan ia amat sangat kecewa ketika Bu Iriana merasa kecewa karena Pak Jokowi selalu dibilang petugas partai gitu. Jadi suaminya diperlakukan seperti itu ya tidak
seperti tidak dihormati lah karena selalu disebut petugas partai gitu. Jadi kecewalah Bu Iriana, tapi dibantah oleh Pak FX Rudi bahwa petugas partai itu ya petugas rakyat gitu. Tidak mungkin akan menjadi ibu negara ya kalau Pak Presiden Jokowi tidak didukung oleh PDIP menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Karena partai adalah representasi dari keterwakilan rakyat. Berarti petugas partai adalah petugas rakyat. Itu logika yang dipahami oleh Pak FX Rudi gitu. Nah, selain itu Pak FX Rudi juga secara belak-belakan menyampaikan bahwa Gibran itu berbohong tentang 17 skala prioritas gitu. Menurut Pak Rudi bahwa 17 atau skala prioritas itu yang apabila dipunyai oleh seorang wali kota atau kepala daerah, maka itu berasal dari buah pikiran si kepala daerah sendiri, kemudian dituangkan di dalam RPJMD. Nah, itu baru namanya skala prioritas. Tapi apa yang dilakukan atau yang terjadi di kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran, kata Pak FX Rudi, ya pembangunannya itu berasal dari APBN gitu, dan bahkan sumbangan dari negara lain, kata Pak FX Rudi. Itu yang ditegaskan oleh Pak FX Rudi. Yang terakhir tentang keanggotaan ya, keanggotaan keluarga Jokowi di PDI Perjuangan. Dengan majunya Gibran dari Prabowo ya, jadi dengan majunya Gibran menjadi wapresnya Pak Prabowo, secara otomatis ia tidak tunduk dan patuh terhadap aturan main di PDI Perjuangan yang notabene sudah mencalonkan Ganjar dan Pak Mahfud. Artinya ketika ia dicalonkan dan mau dicalonkan menjadi wapresnya Pak Prabowo, cawapresnya Pak Prabowo, secara otomatis dia melanggar atau tidak mengikuti instruksi dari ketua umum. Jadi secara otomatis keanggotaannya itu gugur atau tidak lagi. Walaupun ya kartu tanda anggotanya tidak dikembalikan ya. Dan tidak ada pemecatan secara tertulis dan terbuka oleh PDI Perjuangan gitu. Karena kalau dipecat ya kesannya kan dizolimi sehingga simpati mungkin akan mengalir ke Gibran. Jadi PDI Perjuangan tahu bahwa langkah pemecatan itu akan menguntungkan Gibran dan Jokowi, ya nggak usah dipecat, biarin aja, udah tutup buku gitu. Istilahnya itu begitu. Nah, sementara Pak Jokowi ini juga tidak pernah menyatakan diri keluar atau dikeluarkan, tapi ketegangan ini berimbas kepada peta elektoral Pilpres gitu. Nah, kita akan terus mengikuti, tapi yang pasti kader-kader PDI Perjuangan sepertinya sudah mulai tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya, dan cara Pak Jokowi dan keluarganya memperlakukan PDI Perjuangan, memperlakukan Ibu Megawati, memperlakukan semua kader PDI Perjuangan. Demikian, terima kasih.